Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya, Yanto Zega. Teman-teman, di depan saya ini adalah TV Polytron yang berukuran 43 inch yang tipe terbaru. Oke, untuk dari tipenya ini PLD 43UG5059. Oke, teman-teman, di video saya sebelumnya ada yang tipe PLD 43UG5959 dan ini akan menjadi penggantinya teman-teman. Ini yang tipe terbarunya yang PLD 43UG5059. Nah, nanti di video ini juga saya akan kasih tahu perbedaan dari kedua tipe TV Polytron yang PLD 43UG ini. Oke, ini merupakan TV terbaru keluaran tahun 2025 dari Polytron. Nah, di video ini nanti akan saya unboxing serta review untuk dari TV Polytron yang PLD 43UG5059 ini. Dan sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman juga pengen tahu untuk dari segi harganya. Kalau di toko kita masih harganya di 3.410.000. Nah, buat teman-teman nanti mau cari barangnya secara online atau mau transaksi secara online, nanti link barangnya juga akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, seperti biasa kalau kita review untuk dari produk, kita lihat dulu dari spesifikasi luarnya. Di sana ada tulisan Polytron Google TV dan ini sudah Google TV teman-teman ya. Dan di sini ada LED TV 43 inch. Ini berukuran 43 inch dan sudah 4K Ultra HD. Untuk resolusi yang 4K Ultra HD sudah bagus ya. Untuk jarak nonton dekat juga masih agak tajam ya gambarnya dan nggak blur. Tergantung ya videonya ya teman-teman ya. Di sana ada Google Cast ya, ini sudah super Google Cast dan ada Mola. Dan kalau TV ini masih tetap free Mola TV 1 tahun dan aplikasi video ya untuk streaming itu juga tetap 1 tahun. Jadi ada free Mola 1 tahun dan free video juga 1 tahun. Oke, untuk dari aplikasinya sudah ada Netflix ya teman-teman, sudah support Netflix, ada YouTube dan di sini ada tulisannya Dolby Vision. Nah, di TV sebelumnya ada di sini tulisannya Dolby Vision dan Dolby Atmos. Nah, di sini Dolby Vision dan Dolby Audio. Nah, nanti akan saya kasih tahu juga perbedaannya teman-teman dan ada input buat HDMI juga. Jadi ini TV bisa juga buat main PS ya atau main game juga. Di sini ada Hey Google dan ini sudah support perintah suara melalui remote teman-teman. Nah, kalau yang di TV Polytron yang PLD 43UG5959 bisa Google Voice-nya atau perintah suaranya bisa di remote dan bisa di TV-nya. Sedangkan kalau yang tipe Polytron yang PLD 43UG5059 yang terbarunya ini teman-teman, ini nggak support di TV-nya, hanya ada di remote-nya. Oke, teman-teman, untuk dari tipenya ini ada di bagian sini PLD 43UG5059 dan ini dibuatnya di Indonesia, teman-teman. Dan untuk dari TV-nya ini sudah support digital TV, jadi nggak perlu lagi set-top box buat menangkap siaran digital. Oke, teman-teman, ini untuk dari tampilan dari dus bagian depannya, ini bagian layarnya, teman-teman, sisi panelnya, modelnya seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya untuk dari TV Polytron warna dusnya ini merah ya atasnya dan warna polos di bawahnya. Nah, sekarang ini dia nggak ada warna merah lagi yang di dusnya, teman-teman. Jadi semua nanti rata-rata untuk dari TV Polytron ini warna dusnya akan seperti ini dan rata-rata untuk dari elektronik yang lainnya juga nanti dus-dusnya akan warnanya seperti ini. Jadi nggak ada yang berwarna-warni lagi untuk dari dusnya. Oke, kita lihat dari sampingnya. Ini sampingnya modelan seperti ini. Dan ini untuk dari spesifikasi bagian belakangnya. Di situ ada tulisannya Polytron Google TV dan LED TV 43 inch dan Ultra HD 4K sama ya untuk dari spesifikasi dari bagian depannya. Dan ini teman-teman untuk dari garansinya masih tetap sama ya dari Polytronnya. Ini garansinya 5 tahun, ada service, ada remote, spare part, ada speakernya, petir, itu diklaim juga bisa dari Polytron selama 5 tahun teman-teman. Yang penting jangan basah atau kena percikan air atau pecah layar ya teman-teman, itu nggak bisa diklaim. Oke, kita langsung saja unboxing. Oke, di sini ada tulisannya siap digital TV, jadi nggak perlu lagi set-top box buat nangkap siaran digitalnya. Tetap ya pakai antena ya untuk mencari siaran digitalnya. Oke, kita langsung saja unboxing teman-teman. Oke, teman-teman, pas kita buka nanti dari bagian atasnya modelnya seperti ini. Ini kita dapat kakinya ada 2 dan ini model kakinya. Ini yang
model kaki yang PLD 43UG5059 ini sama ya dengan yang PLD 43UG5959 kakinya. Ini plastik dan di chrome ya. Untuk bunyinya tuh kakinya seperti itu. Ini bukan besi. Ya, ada karet di kakinya juga jadi biar nggak kegeser-geser kalau dikasih di meja ya. Terus di sini kita dapat remote, ada buat kartu garansinya, ada buat baut kakinya, dan ada juga buku. Ini selembar petunjuk ya pemakaian dari TV-nya, dan ini ada dari baterainya. Oke teman-teman, untuk dari bentuk remote-nya sama ya, untuk dari TV Polytron yang PLD 43 UG5959 dia sudah ada infrarednya juga dan sudah Bluetooth juga. Jadi di sini bisa support Google Voice atau perintah suara teman-teman. Nah, untuk yang remote ini untuk infrarednya teman-teman, saya kemarin sempat sambung untuk dari TV Polytron yang PLD 43UG5959 atau yang 55-nya, 65-nya ini nggak bisa remote-nya. Jadi beda seri ya untuk dari remote-nya. Nah, untuk dari tipe remote-nya 81J457 ya. Untuk dari remote-nya. Belakangnya sama ya modelnya. Dan udah ada tombol-tombol di sini buat angka-angkanya dan masih lengkap ya untuk dari remote-nya. Terus nanti dikasih juga baterai remote, jadi kita nggak usah beli lagi. Kalau beli TV ini sudah include ya untuk dari baterainya. Oke, untuk dari baut-bautnya modelnya seperti ini teman-teman. Model baut-baut kakinya. Di sini dikasih 4 ya untuk dari baut kakinya. Oke, ada kartu garansi. Nanti teman-teman harap simpan ini ya. Ini berlaku 5 tahun untuk dari Polytronnya. Terus ada selembaran panduan penggunaan dari TV-nya di sini. Dan rata-rata sekarang buku panduan ini selembar-selembar ya kertasnya. Karena kebanyakan di online ya teman-teman. Banyak ya di situ petunjuknya. Oke, di bagian atasnya lagi nggak ada lagi ya teman-teman. Terus ini styrofoamnya dari samping. Oke, sekarang kita keluarkan dulu dari dus ya. Oke, untuk dari beratnya teman-teman sama ya untuk yang tipe sebelumnya yang PLD 43UG5959 beratnya seperti ini. Nah, nanti kalau keluarin teman-teman tinggal tarik aja yang bagian ini ya. Terus layarnya bagusnya menghadap ke atas ya teman-teman. Jangan menghadap ke bawah. Takut ada barang tajam di bawahnya nanti rusak ke layarnya. Oke, nah ini dia TV-nya. Oke teman-teman, ini dia untuk dari model bagian depan untuk dari TV Polytron PLD 43UG5059 yang terbaru. Nah, untuk yang terbarunya teman-teman ada frame atau list silver di bagian bawahnya di sini. Kalau yang di 43UG5959 dia nggak ada ya teman-teman frame di sini, yang list ini. Oke, untuk dari bagian frame yang di sini tetap sama ya. Ini dan ada pelindung di bagian sini juga ya. Tuh. Ini metal di bagian sini. Oke. Dari framenya ini masih di plastik teman-teman. Nih, dan ini sama ya di bagian sebelahnya juga. Oke, ini kalau yang PLD 43UG5059 ini teman-teman, speakernya sudah di dalam ya. Berbeda dengan yang PLD 43UG5058 itu nanti speakernya di luar atau pakai soundbar dan subwoofer. Kalau yang ini speakernya sudah di dalam. Dan ini bentuk dari speakernya di bawah sini ada 1 dan 2. Dan ini ada tombol power on off-nya di sini dan ini juga bisa diganti input ya. Ganti input di sini bisa juga buat naikkan volume juga bisa. Dan ini lampu indikatornya ada di sini. Oke, ini dia bagian bawahnya. Terus di sini ada Google TV, Netflix sudah support, YouTube, Mola TV dan Hey Google juga sudah support, Dolby Vision, ada HDMI, Ultra 4K Ultra HD,
dan garansi 5 tahun termasuk layar LED ya di sini teman. Dan ini model bagian belakang dari TV Polytron PLD 43 UG5059. Modelnya seperti ini. Bagian sini ini metal, ini plastik. Dan di sini ada buat hawa panasnya. Nanti hati-hati ya untuk percikan air jangan sampai masuk di sini teman-teman. Ini lubang-lubangnya seperti ini. Ini langsung ke mesinnya ya. Terus vesanya ada di sini buat bracket. Ini agak lumayan jauh ya. Tuh. Di sini. Dan ini plastik bagian bawahnya. Dan ini ada kabel powernya. Ini kabel powernya ada sekitar 1,5 meter lebih. Dan ini bisa dicabut teman-teman. Kalau mau dicabut, mau dipasang juga atau pakai yang panjang, lebih panjang lagi bisa ya. Terus di bagian belakang ini ada input untuk dari AV in-nya. Ada di sini buat yang R, L, dan buat videonya ada di sini. Terus di bagian sebelahnya, teman-teman, ada di sini di USB ada 2. Ini ada USB 1 dan USB 2 di 5 volt di 500 mAh. Ini buat ngecas HP juga lumayan ya, atau lampu-lampu hiasan di TV-nya bisa ya. Terus ada di sini HDMI 1, ada AirPod buat ke speaker aktif, bisa pakai yang ini teman-teman ya. Terus ada di sini HDMI 2 dan di HDMI ketiganya ada HDMI EARC ya. Jadi bisa bolak-balik kalau yang ini. Nah, terus ada buat antenanya. Di sini nanti teman-teman kalau mau pakai yang digital TV-nya pakai di sini aja ya buat antenanya. Dan tetap masih ada ya digital audio outputnya atau optikalnya. Terus ada LAN juga buat internetnya, bisa WiFi dan bisa pakai kabel juga atau LAN ya teman-teman. Oke, di bagian sini tadi metal ya, bagian sini. Terus ada di sini untuk dari tipenya teman-teman. Oke. Di sini ada larangan ya teman-teman. Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Ini hati-hati ya. Terus di sini untuk dari tipenya teman-teman, Polytron PLD 43 UG5059. Ini dibuatnya di Indonesia dan AC-nya di 180 sampai 240 volt di 50 atau 60 Hz. Ini daya listriknya 90 watt ya teman-teman. Rata-rata kalau yang 4K itu dia wattnya gede ya teman-teman. Apalagi kalau yang QLED-nya dia lebih agak gede wattnya. Oke, sekarang kita pasang dulu dari bagian kakinya. Kalau teman-teman lihat untuk dari bentuk kakinya, untuk arah yang ini teman-teman, ya ini yang panjang ini, itu sama ya, ya seperti ini. Jadi kalau mau pasang kakinya, mau ini ke sini, atau mau ini ke sini juga bisa ya, ke sebelahnya juga bisa. Jadi nggak apa-apa, aman ya. Itu sama semua kakinya. Jadi nggak ada perbedaannya teman-teman. Ini sama. Jadi kita masukin dulu aja di sini teman-teman. Terus baru kita tekan ya di sini. Oke, ini nggak goyang ya. Oke, dipastikan nggak goyang teman-teman. Sekarang kita nyalakan dari TV-nya teman-teman. Kita colokin dulu, terus colokin HDMI-nya. Oke, dan dia langsung nyala seperti ini teman-teman. Tulisan Polytron. Oke, ini agak lumayan lama teman-teman. Nanti akan saya skip ya untuk dari videonya. Memang kalau pas pertama kita install untuk dari TV-nya itu dia akan seperti ini teman-teman, agak lama ya. Apalagi kalau yang Google TV atau yang Smart TV itu rata-rata seperti itu. Nah, dia akan loading dulu dari aplikasinya, dan teman-teman jangan sampai cabut colokan ya pada saat lagi loading seperti ini, karena nanti akan kendala di TV-nya teman-teman. Oke, kita langsung saja install teman-teman. Teman, kita lihat dulu dari tipisnya. Kalau dari samping seperti ini teman-teman. Ya, ketebalan dari TV-nya
Ini untuk dari tebalnya TV yang PLD 43UG 5059 dengan yang 5959 sebelumnya sama ya ukurannya. Dan ini dia pakai soft panel ya untuk dari jenis panelnya. Dan asa bunyinya keras banget ya. Yap, getar semua ini. Ya, tuh. Dan ini kalau sudah dipasang kakinya modelnya nanti akan seperti ini gitu. Oke, kita install dari TV-nya. Nih, sini teman-teman ada pilihan bahasanya. Ada bahasa Indonesia dan ada yang lainnya. Saya cuma ngertinya bahasa Indonesia teman-teman ya. Saya nggak ngerti yang lainnya, jadi saya pilih yang bahasa Indonesia. Oke, dan kita pilih wilayahnya Indonesia ya. Terus di sini teman-teman saya lebih rekomendasiin siapkan TV biasa dulu ya, biar nggak loading pas awalnya ya. Dan kita lewatkan dulu penyambungan dari WiFi-nya, biar nggak loading teman-teman. Oke, di sini terima. Dan di sini pilih aja Jakarta ya untuk dari zona waktunya. Dan sandikan remote, kita nanti sandikan remote, kita skip aja dulu. Terus lewatin aja. Dan di sini ada input-input nanti akan muncul ya teman-teman. Untuk dari port-portnya ada buat HDMI, ada buat yang soundbarnya, yang lainnya ada di sini teman-teman. Tuh kita lewatkan aja dulu ya penyambungannya. Dan di sini teman-teman kasih kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman ya. Kalau di toko kita pakainya yang random aja. Jadi nanti sesuaiin teman-teman kode pos ya, sesuai di tempat tinggal teman-teman, karena itu juga sangat bermanfaat banget untuk kayak pemberitahuan kalau ada bencana di area tersebut. Oke, di sini pilih setuju dan jangan lupa checklist ini ya. Kalau teman-teman di sini belum checklist ini nggak bisa dilewatkan ya. Ya. Soalnya kalau dilewatkan nanti ada fitur-fitur yang tidak bisa teman-teman pakai. Jadi jangan dilewatkan. Terus hidupkan kembali saat layar mati. Oke, aktifkan. Terus ini sudah support Apple AirPlay. Ya di sini untuk dari kayak screen mirroring ya. Dari iPad, iPhone bisa ke sini ya ta. Nah, Anda dapat mengatur AirPlay dan HomeKit kapanpun di perangkat di pengaturan ya, bisa kita atur ya di situ. Oke, berikutnya. Dan di sini teman-teman jangan salah pilih. Ini di sini selesai aja, jangan pilih yang pasang untuk retail. Kalau pasang untuk retail nanti akan ada model POP nanti di contohnya seperti ini. Ya, itu nanti muncul di layar TV kita. Jadi pilihnya yang selesai aja buat di rumah. Tuh, dia lagi loading. Dan ini tampilan utama beranda untuk dari Google TV kalau belum login teman-teman ya. Kalau login nanti akan beda lagi dari tampilan dari aplikasinya. Oke, di sini untuk dari Live TV, untuk digital TV. Kalau ke digital TV juga nanti teman-teman bisa cepat di sini ya, di tombolnya. Tinggal tekan aja Live TV. Nah, dia di sini nanti akan ke sini. Nah, untuk memindahin salurannya teman-teman bisa langsung dipindahin di sini. Pindahin pakai antena dan matikan LCD-nya biar terurut nomor channelnya. Dan di sini berhenti. Karena saya nggak pakai antena teman-teman, ini nggak bakalan dapat sinyal ya. Nah, untuk dari aplikasi tadi tinggal tekan aja yang gambar rumah ini. Tuh. Oke, di sini buat input atau masukannya teman-teman ada di sini beranda, TV, AirPlay. Ada di sini yang HDMI yang sudah tersambung, nanti akan muncul warnanya, beda warnanya ya. Ini warnanya putih kalau sudah terhubung, kalau belum terhubung dia warnanya seperti ini. Dan ada AVI juga di sini. Terus di sini ada dashboard pengaturannya, ada Netflix, Prime Video, YouTube, USB, ada Voice Assistant, browser, family moment, ada ini untuk dari galeri ya teman-teman, dan koneksi tips. Nah ini nanti kalau teman-teman pakai buat screen mirroring, teman-teman pakai yang di sini
koneksi ini ya. Jadi untuk menampilkan layar handphone ke TV harus pakai jaringan internet yang sama ya. Jadi nggak bisa secara langsung atau wireless aja, nggak bisa. Jadi dia harus tetap pakai WiFi, TV, dan HP yang tersambung ke TV. Jadi ada WiFi-nya yang menyambungkan dari HP ke TV. Tuh. Oke, di sini ada berbagi OS Android, AirPlay untuk iPhone, iPad. Di sini berbagi aplikasi juga dan berbagi PC ya. Ini buat layar PC juga bisa. Sini pokoknya contohnya seperti ini tuh. Dan ini harus tersambung ke jaringan baru bisa terhubung. Jadi kita harus sambung dulu ke jaringan, nanti baru kita coba. Nah, di sini untuk dari yang TV Polytron yang PLD43 UG5059, nah yang terbaru ini adalah kita bisa bluetoothin suara handphone ke TV-nya. Ya, sama seperti kita bluetoothin suara HP ke speaker Bluetooth. Ya, ini teman-teman tinggal nyalain aja. Dan kalau di handphonenya nanti akan cari Bluetooth dari TV Polytron 4K namanya di sini. Itu dari perangkatnya. Jadi kita bisa muter musik. Kita ke Bluetooth, ke Bluetooth, perangkat Bluetooth, dan kita cari nama perangkatnya tadi Polytron 4K. Di sini teman-teman ada Polytron. Nah, di sini ada banyak situ Polytron 4K. Mudah-mudahan ini. Ini oh berarti bukan di sini. Biasanya dia nanti akan masuk ke sini. Kodenya bukan. Berarti yang satunya lagi. Nah, ini. Nah, di sini pasang dan tekan di remote-nya. Di tombolnya dulu di HP-nya, pasang dan sandingkan di sini. Nah, ini sudah terhubung dan kita bisa muter musik di sini, teman-teman. Contohnya di YouTube, di HP-nya. Contohnya ya. NCS, coba saya cari NCS. Nah, kalau diputar nanti ada spektrum seperti ini, teman-teman. Itu spektrumnya juga bisa kita ganti ya. Nah, suaranya muncul ya. Nah, sini ke sini ke TV-nya bisa suaranya. Dan ini kalau kita sambung, teman-teman bisa ganti-ganti juga spektrumnya ya. Ada di sini buat ganti-gantinya yang ini. Nah, nanti beda-beda bentuknya. Liriknya kalau ada lirik biasanya muncul. Terus animasi spektrum audio bisa. Terus ada di ini animasi spektrum audio lagi di sini. Dan lirik dinamis. Oke. Dan ini lampunya bisa kita matikan lah. Layar TV-nya kalau kita nggak mau pakai, contohnya, ini kita bisa matikan situ. Terus suaranya masih tetap jalan ya. Dan kalau mau ke nyalain lagi, tinggal tekan aja back, tombol backnya. Sini. Ini kalau mau diputusin, tinggal ke sini aja, back, udah langsung putus, teman-teman. Itu dari fungsi dari musik saya ya. Jadi bisa kita masukin musik ke TV-nya melalui handphone kita atau perangkat TVC, atau ini buat Bluetooth bisa ya. Oke, kita lihat dari pengaturannya, teman-teman. Dashboard pengaturannya dari sini, modelnya tampilan sama. Ya, di sini ada tatakan scan saver, masukkan gambar, suara, di sini WiFi, di sini juga ada buat ngaktifkan WiFi-nya ya. Jadi bisa langsung di sini, teman-teman. Oke, kita ke pengaturannya. Ke pengaturannya di sini ada buat siapkan Google TV. Nanti kita lewatkan saja dulu. Untuk saluran nanti bisa teman-teman cari juga di sini ya. Saluran, dan di sini penyetelan pindai otomatis saja di sini. Input eksternalnya bisa juga di sini kita kontrol ya. Untuk nyalakan otomatis, kalau contohnya kita nyalakan playernya, dia juga akan ikut menyala ya. Untuk dari TV-nya.
Untuk pengawasan orang tua bisa dikunci ya untuk dari TV-nya. Bisa di sini teman-teman. Kita sandi bisa. Yap. Jadi biar nggak diotak-atik sama anak-anak. Terus tampilan ada di sini teman-teman, gambar, ada umum, pencerahan, warna, jernih, pengaturan kalibrasi dan atur ulang. Terus layarnya di sini ada aspek rasionya 16:3. Maksud saya overscan-nya. Oh ya, belum ada fitur ya. Oh, belum tersedia ya. Jadi ada ukuran-ukurannya nanti teman-teman, tergantung dari input yang masuk. Terus dari suara, efek suara. Nah di sini tadi teman-teman yang saya bilang itu di TV Polytron yang sebelumnya ada namanya Dolby Vision dan Dolby Atmos. Nah di sini teman-teman nggak ada namanya Dolby Atmos, tapi di sini ada namanya adalah Dolby Audio. Nah di sini DTS dia pakainya teman-teman, bukan Dolby Audio, Dolby Atmos ya. Nah bedanya dengan Dolby Atmos dengan Dolby Audio, kalau Dolby Atmos serasa kita lagi ada di adegan itu teman-teman, kalau Dolby Atmos. Tapi kalau yang DTS itu deteksi text sound namanya, itu kalau contohnya ada bunyi di daerah sini, nah itu nanti akan bunyi speakernya di sini ya, serasa ngikutin gerakan layar TV kita. Nah itu namanya DTS-nya, jadi deteksi text sound. Nah itu, jadi bisa diaktifkan teman-teman dan bisa dinonaktifkan. Nah untuk power suaranya nanti akan berbeda ya kalau diaktifkan sama belum diaktifkan. Terus di sini ada mode musik, standar, teater, olahraga, musik, pidato, larut malam. Dan pengaturan lanjutannya ada di sini, equalizernya juga bisa diatur-atur di sini kalau belum sesuai dengan telinga teman-teman. Dan di sini ada juga kalau teman-teman mau pasang TV-nya di dinding, bisa teman-teman aktifkan ini, nanti akan beda juga posisi dari suaranya. Dan di sini ada kontrol volume otomatis, tinggal volume otomatis bisa diatur di sini. Dan kalau nggak sesuai, teman-teman tinggal atur ulang lagi ya untuk dari suaranya. Di sini ada EARC otomatis, digital audio, panduan perangkat audio, dan di sini speaker Bluetooth-nya tadi bisa diaktifkan di sini teman-teman. Dan handphone nirkabel juga bisa, hanya suara. Jadi kalau kita pasang audio out di belakangnya, contohnya kita malas cabut-cabut, jadi bisa kita atur di sini aja teman-teman ya. Terus audio speakernya tadi ya di sini bisa diatur di sini ya, ganti-ganti. Jadi biar kita nggak cabut-cabut. Jadi kita mau pakai suara mana? Suara HDMI, contohnya buat soundbarnya, buat suara optikalnya, suara Bluetooth-nya. Jadi kita bisa pilih-pilih di sini. Kalau mau pakai suara TV-nya, tinggal langsung ke sini. Pengaturan permainan, jadi nanti ada beda teman-teman ya untuk dari kontrasnya. Kalau untuk dari pengaturan permainan, jadi kalau teman-teman mau pakai buat game, itu akan berbeda dari kualitas gambarnya. Nih kita bisa nyalakan, tapi harus tersambung dengan gamenya dulu, konsolnya. Jadi di sini sudah support ILLM, jadi untuk mode game udah bagus ya untuk dari TV Polytron yang PLD 43 UG5059 ini. Dan untuk PC nanti kalau sudah terhubung dengan PC, teman-teman tinggal nyalain ini, nanti akan berbeda ya. Jadi ada mode tingkatnya juga nanti, mode tingkat penyegaran tinggi ya. Ketika mode penyegaran tinggi dan layar game akan lebih halus, itu akan lebih halus teman-teman. Oke, di sini kita untuk penyambungan jaringan ada di sini teman-teman, akun, privasi, dan aplikasi ada di sini. Di sistem kita lihat dari versi Android-nya. Dan ini versi Android yang terbaru ya. Ini versi kalau yang 43UG5959 yang sebelumnya itu masih yang 11, kalau yang PLD 43UG5059 ini yang 12, yang lebih terbaru ya teman-teman. Dan memang face-nya juga lebih beda ya, untuk kayak gerakannya juga itu agak beda. Di sini pengaturan waktu ada di sini, dan kita lihat penyimpanan. Kalau penyimpanannya bawaannya teman-teman, dan RAM-nya itu di 2 GB ya untuk dari yang 4K-nya. Kalau yang Full HD-nya di 1,5 GB itu dari RAM-nya. Kode standby bisa hemat daya energi. Nah di sini teman-teman, kalau hemat daya energi ini teman-teman bisa atur juga ya untuk dari tampilan terakhir dari TV-nya. Contohnya tadi di layar utama, kalau kita pilih layar utama nanti ke beranda aplikasi. Kalau input terakhir contohnya kayak ada HDMI atau TV digital yang terakhir kita pakai, itu akan langsung nyalanya kalau kita nyalain dari TV-nya. Tuh.
Dan ini daya energi mati bisa nonaktif kalau misalkan nggak ada sinyal ya, seperti biasa. Kalau TV-nya itu kita atur, contohnya udah nggak dipakai atau misalkan inputnya tidak terdeteksi, nanti dia akan mati secara otomatis saat sampai 20 menit. Oke, di sini banyak lagi pengaturannya teman-teman. Bisa nyala otomatis juga ya TV-nya ya. Oke, di sini ada AirPlay dan HomeKit. Itu juga bisa diatur di sini teman-teman untuk menampilkan layar HP iPhone tadi ke TV-nya, bisa di sini. Berbagi konten juga bisa. Kayak kalau di YouTube, di aplikasi YouTube biasanya ada di atasnya itu cache. Nah, itu bisa di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan agak lemot dari perangkat teman-teman semua, itu bisa pilih aja di sini dan hapus semua untuk dari pembersihannya. Sama kayak di HP ya teman-teman, kita biar lebih fresh lagi dari TV-nya. Terus di sini ada mode turbonya juga. Biasanya ini mode turbo ini untuk mematikan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar ya. Di sini. Terus ada sistem ya di sini untuk kalau mode toko di TV teman-teman nyala, di sini nanti matikan ya, biar nggak ada POV yang ada di sini bagian sini. Terus di sini ada mulai ulang teman-teman. Mulai ulang ini menyalakan ulang dari TV-nya ya, bukan mereset TV-nya. Kalau reset TV-nya tadi ada di sini teman-teman. Jadi mereset ke setelan pabrik. Kalau mau diatur ulang dari TV-nya bisa, nanti teman-teman bisa reset ke pabrik juga ya. Oke, di bawahnya untuk remote dan aksesoris. Ini teman-teman, kalau contohnya suara TV ini mau di bluetoothin ke speaker atau handset bluetooth, bisa di sini ya. Jadi di sini teman-teman nanti nyalakan bluetoothnya dulu. Ya seperti ini, nyala. Ini mati. Oke, nyala. Nanti di sini posisinya teman-teman cari untuk dari perangkat Bluetooth atau speaker Bluetooth yang mau disambung atau handset Bluetooth yang mau disambung. Terus di sini ini nanti yang perangkat yang sudah terhubung di sini teman-teman. Dan ini visabilitas koneksi dari ini beda ya teman-teman. Jadi ada nanti koneksi otomatis yang bisa nyala, ada yang enggak ya teman-teman, bisa matikan di sini. Dan di bawahnya ada bantuan dan masukan, nanti teman-teman bisa baca di sini juga ya. Untuk buku panduannya ada di sini. Oke, untuk dari serinya yang PLD 43 UG 5059 versi perangkatnya yang di sini. Dan ini bantu-bantu dari internetnya di sini. Nah ya, versi ini nggak tahu nih alamat IP-nya ada di sini. Sekarang kita nyambungkan dari WiFi-nya. Di sini kita ke WiFi ya. Dan ini nanti akan muncul daftar-daftar WiFi yang tersedia di tempat teman-teman atau di dekat TV-nya yang bisa tersambung. Tinggal nanti masukkan aja sandi ya, seperti sini. Oke, kalau terhubung nanti tulisannya di sini berhasil terhubung. Dan di sini teman-teman, kalau di sini ada tulisannya koneksi terbatas, biasanya teman-teman periksanya di WiFi-nya ya. Mungkin dibatasi berapa orang yang terhubung. Terus ada di sini juga terhubung dengan internet, tapi tidak ada koneksi internet. Itu kadang-kadang dari WiFi atau router WiFi teman-teman harus dinyalakan ulang. Mungkin dari hotspotnya, mungkin dari ininya, kendala dari internetnya. Jadi nanti akan ketahuan di sini ya. Jadi masalahnya nanti ada di router WiFi teman-teman. Kecuali kalau TV-nya nggak bisa mencari jaringan internet, nah baru kendalanya di TV-nya, harus di reset ulang teman-teman. Oke, ini sudah tersambung dengan internetnya. Kita login aja dari TV-nya ya. Siapkan Google TV. Kalau belum login tadi tampilannya beda ya. Kalau sudah login nanti akan lebih banyak muncul dari aplikasinya teman-teman. Oke, teman-teman tinggal di sini masukkan email teman-teman dan sandi email teman-teman yang aktif ya. Karena nanti ada kode OTP-nya juga nanti akan dikirim ke email atau pemberitahuan untuk persetujuan, harus yang aktif ya teman-teman. Oke, kalau sudah login untuk dari udah masukin emailnya, passwordnya, nanti dia akan bawa ke sini teman-teman ya. Dan kita lihat lainnya di sini, tuh tekan aja. Dan kita terima aja. Nanti bisa teman-teman coba baca ya di sini persetujuan dari penggunaan dari Google TV, persyaratan penggunaannya. Dan di sini teman-teman untuk layanan Google-nya bisa teman-teman mengaktifkan dari lokasinya juga, bisa diaktifkan juga ya. Oke, teman-teman pastikan kalau sudah masuk ke sini teman-teman pastikan WiFi-nya jangan diputus ya. Atau teman-teman cabut dari colokannya karena lama banget seperti ini, jangan dicabut teman-teman. Biarpun dia loading, dia
biarkan aja ya untuk dari loadingnya, karena nanti akan berisiko besar kalau teman-teman cabut langsung. Di sini teman-teman untuk dari install aplikasi kita lewatkan saja dulu dari installnya biar cepat ya. Tinggal konfirmasi aja dan lewatkan penyandingan dari remote, lewatkan dulu dan berikutnya aja di sini. Terus tadi kode pos yang dimasukin sama ya, itu yang dari pertama, dan di sini terima dan aktifkan aja di sini dan berikutnya dan selesai. Terus nanti akan loading dari 0% ke 100% teman-teman. Ini kalau yang seri UG5059 yang terbarunya itu lebih cepat daripada yang seri sebelumnya pas update ya. Yang daripada yang seri sebelumnya itu yang 43 UG5959 itu agak lama banget, ada sekitaran 10 sampai 15 menit lah ada. Tapi kalau yang ini ya tadi teman-teman bisa lihat langsung terus ya, cepat dia. Dan ini tampilan dari aplikasi atau beranda TV-nya setelah kita login. Ya, modelnya seperti ini teman-teman. Sudah banyak ya dari aplikasinya. Di sini juga nanti teman-teman bisa lihat dari aplikasi yang sudah terinstall ada di bagian sini. Kalau belum terinstall nanti teman-teman bisa cari di sini di bagian sini. Di sini masih banyak aplikasinya. Itu dari aplikasi kayak Netflix, nanti di hiburan yang model-modelnya seperti ini, beda ya dari aplikasinya nanti teman-teman. Oh ya, ini jaringan. Oh ya, saya cek jaringan tidak terhubung ya. Kita sambung ulang lagi jaringannya. Oke, terhubung lagi ke jaringan. Tadi kalau nggak muat seperti itu teman-teman, itu biasanya dari kendala jaringan ya. Oke, kita muat lagi. Sini tadi aplikasi dan di sini hiburan. Dan di sini nanti akan muncul banyak dari aplikasinya teman-teman, seperti kayak Netflix, Disney, dan masih banyak yang lainnya nanti akan di sini muncul. Terhubung tapi loadingnya. Oh iya, ntar cobain. Ini. Ini kalau jaringannya lemot ya seperti ini teman-teman. Ini lemot ya jaringannya. Nah ini baru muncul. Di sini nanti sudah ada RCTI Plus ya, kalau di Google TV udah ada Vision, ada TikTok, ada video, dan masih banyak dari aplikasinya teman-teman. Atau YouTube Kids juga ada di sini. Ya, masih banyak. Pokoknya ini kalau di scroll ini masih panjang banget ya dari aplikasinya. Nanti teman-teman install aja yang dibutuhkan ya, jangan install semua ya. Ini penyimpanannya nggak semua muat ya. Kalau aplikasi ini semua diinstal. Terus ada pemutaran video juga di sini. Oh ya, ada BeStation, Blibli, Miracast juga ada di sini, VLC. Jadi nanti kalau teman-teman punya video di USB, ini teman-teman pakainya yang di sini ya. Download VLC for Android. Kalau teman-teman pakai yang di ini bawaan ya, ini seperti ini yang di sini. Media Center itu nggak bakalan muncul dari file teman-teman, tapi munculnya di VLC nanti untuk dari video-videonya ya. Jadi makanya harus teman-teman download dari ininya, pemutaran video dan musik di situ bisa teman-teman putar ya. Jadi kalau sudah terinstall nanti munculnya di depan sini VLC. Ini bisa buat putar-putar video 4K. Kalau di sini teman-teman nggak bisa, nggak kebaca. Terus ada aplikasi yang lainnya nanti di sini ada peralatan. Peralatan ini untuk file-file yang di sini ya. Nah, di sini untuk membuka file USB lebih saya rekomendasiin yang CX File Explorer. Jadi lebih mudah ya untuk dari pengoperasiannya. Terus di sini juga ada gaya hidup, olahraga, pokoknya masih banyak ya di sini. Oke. Tinggal teman-teman aja pilih-pilih yang mana yang mau dipakai ya untuk dari aplikasinya. Oke, sekarang kita cek kualitas gambar dan suara dari TV-nya. Kita ke YouTube. Oke, teman-teman, ini dari kualitas gambar dari TV Polytron yang PLD 43 UG5059 yang terbaru. Ini teman-teman untuk dari kecerahannya masih teman-teman bisa atur yang di bagian pengaturan ya. Di sini ada pengaturan gambar. Kalau agak gelap, di sini ada pengaturan umum. HDR dinamis bisa diaktifkan di sini. Ya,
bisa teman-teman lihat perbedaannya ya. HDR kalau belum HDR ya, kalau kita aktifkan seperti ini. Nah, tuh warnanya. Nah, ini sudah support HDR ya untuk dari TV-nya. Scan-nya biar lebih cerah lagi bisa di sini ya. Jadi identifikasi layar saat ini optimal, kualitas gambar secara otomatis bisa diaktifkan teman-teman. Ini kita matikan aja ya. Terus di sini pengaturan kecerahannya teman-teman bisa aktifkan dan nonaktifkan ya. Nice. Pemetaan dinamis juga bisa oh ya, ini sesuaikan kecerahan gambar secara otomatis dengan menganalisis tingkat pencahayaan konten HDR ya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan teman-teman ya. Kita matikan aja ya, biar nggak beda-beda gambarnya nanti. Terus ini kan pengaturannya beda banget di sini ya. Harus kita ke pengaturan untuk pengaturan yang lainnya teman-teman, kayak kecerahan warnanya. Ini ke pengaturan. Oh ya. Ini loadingnya. Oke. Agak loading dikit karena masih baru ya, update kayaknya ini, masih update. Nah, nanti pengaturan gambarnya bisa di sini teman-teman, tampilan gambar. Ini dari layar, tuh, bisa di sini, suara di sini, dan tadi gambarnya bisa diatur ya. Untuk dari umumnya bisa di sini. Untuk pengatur gambarnya itu aja ya. Jadi bisa dinamis, standar, HDR, hemat daya, olahraga, bioskop, dan di sini. Ini beda-beda ya. Tuh, dinamis seperti ini terangnya. Standar seperti ini terangnya, hemat di sini seperti ini. Ya. Oke, ini beda-beda semua ya. Oke, kita lihat dari sebelahnya, teman-teman. Oke, kalau dilihat dari sini masih pinggir seperti ini, masih warnanya masih tetap keluar ya, dan nggak putih teman-teman ya. Ini tetap keluar ya warnanya. Kalau kita lihat dari depan, ya kualitas dari gambarnya seperti ini. Terus kalau kita lihat dari samping sebelahnya, ini pencahayaannya ya, itu masih tetap dari warna gambarnya atau warna dari videonya kita masih kelihatannya. Oke, tadi untuk dari layarnya dia pakai yang soft panel ya teman-teman, bukan hard panel. Sama dengan yang 43 UG 5959-nya juga yang pakai soft panel. Oke, sekarang kita cek. Oke, saya ulang dulu. Teman-teman nanti harus ke pengaturan dulu ya. Ini suaranya bisa diatur teman-teman ya. Dolby audionya di sini. Pengaturan suara, efek suara, dan di sini kita bisa atur virtual DTS Virtual X. Kalau kita aktifkan nanti power suaranya lebih akan tinggi, dan untuk dari layarnya kalau contohnya ada bunyi di sini, nah nanti untuk dari suaranya akan ke sini teman-teman. Kita akan tes ya. Kita matikan dulu. Kita cobain kalau kita nyalakan dari DTS Virtual X-nya. Oke, kita stop dulu dari videonya. Kita ke pengaturan. Pengaturan suara. Dan efek suara. Di sini Virtual X kita nyalakan. Nah, tadi teman-teman udah dengar ya untuk dari suara yang belum aktif untuk dari DTS-nya. Nah, sekarang kita cobain yang sudah aktif DTS-nya. Ini oke, ngebas ya. Ini baru volume 19, udah gede banget.
lain boleh. Oke. Jadi saya rasa suara orangnya ada di sini, teman-teman. Kalau fitur DTS-nya diaktifkan. Ini kita matikan ya. Oke, suaranya beda kan? Jadi kalau suaranya kelihatan banget di sini. Dan di sini. Dan kalau kita aktifkan powernya, ini suara volumenya sama ya, 29, kita aktifkan. Oke, sama ya. Kita pakai yang standar. Oke. Theater. Olahraga. Oke. Nah, ini kalau dimatikan ya untuk dari virtual DTS-nya. Oke. Bagaimana cara menyambungkan remote Polytron dan mengaktifkan Google Voice di TV Polytron PLD 43UG5059? Kita langsung saja buat tutorialnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja di beranda seperti ini, langsung ke pengaturan, atau pakai tombol yang di sini juga bisa. Dia nanti langsung ke pengaturan, dan di bawah sini ada remote dan aksesoris, dan di sini kita sambungkan aksesoris. Nah, di sini ada petunjuknya teman-teman, tekan dan tahan tombol yang di bagian sini dan di bagian yang di sini atau gambar rumah. Jadi secara bersamaan di depan TV-nya. Kalau kita belum nyambung remote, itu tadinya kalau remote-nya belum tersambung, nanti posisinya ini warnanya masih lampu indikatornya merah ya, segini. Dan kalau tersambung nanti warnanya akan jadi biru. Kita sambung saja di depan TV-nya teman-teman. Tekan ini dan tekan ini sampai lampunya berubah jadi biru ya. Dan di sini ada tulisannya berhasil dipasang, dan lampunya nanti akan berubah jadi biru. Nah, di sini teman-teman belum juga aktif untuk dari Google Voice-nya ya. Jadi kita aktifkan Google Voice-nya harus tersambung dengan WiFi ya, baru bisa nanti aktif dari Google Voice-nya. Pastikan dulu tersambung dengan WiFi atau hotspot teman-teman, baru nanti bisa aktif. Oke, cara mengaktifkannya adalah tekan teman-teman sekali dulu ya untuk dari mic-nya. Tekan lagi, tekan lagi. Oke, dan ini sudah bisa. Buka YouTube, putar lagu yang terdalam. Nah, di sini ada tulisannya. Buka YouTube, putar lagu. Memainkan yang terdalam dari Noah di YouTube. Dia langsung ke bagian di YouTube-nya, teman-teman. Tapi saya nggak mau putarnya karena ini nanti akan copyright dari suaranya, teman-teman ya. Oke, dia langsung saja ke sini dan saya langsung saja back aja gitu ya, teman-teman, karena copyright. Oke, bagaimana cara menampilkan layar handphone di TV Polytron yang PLD 43UG5059 yang terbaru? Kita langsung saja, teman-teman. Oke, di sini dulu kita harus sambung ke WiFi, teman-teman. Jadi ini caranya berbeda dengan yang PLD 43UG5959 ya, yang tidak butuh koneksi internet. Jadi kita di sini nyalakan dulu WiFi-nya. Ini nama WiFi-nya contohnya yang ini ya, Sinar Maju, yang di sini udah terhubung ya. Terus di handphone kita, teman-teman, itu harus sesuai juga untuk dari nama WiFi-nya. Ya, di sini saya nama WiFi-nya. Oh, kebetulan saya pakai iPhone-nya, jadi nanti caranya juga sama, teman-teman ya. Ini hanya beda perangkat aja. Di sini terhubung Sinar Maju juga, jadi sama ya untuk dari WiFi-nya. Jadi harus sama, teman-teman. Terus kalau sudah terhubung seperti ini, teman-teman tinggal teman-teman langsung ke sini aja. Proyeksi layar, pencermin layar. Kalau di HP yang lain Smart View ada pencermin layar, proyeksi layar lah, beda-beda namanya ya. Jadi kita ke aplikasinya dulu.
ke aplikasinya aja dulu. Di sini di aplikasi yang tadi teman-teman. Oke, tips koneksi. Di sini aplikasinya untuk dari koneksinya pilih dulu. Kalau AirPlay di sini ya. Saya lupa juga. Nah, di sini teman-teman. Ini nama aplikasinya, nama perangkatnya. Waduh, di sini harus saya ubah dulu karena di sini banyak banget ya untuk nama perangkatnya. Jadi otomatis saya harus ubah teman-teman. Oke, nama TV-nya saya ubah jadi ruang santai ya. Jadi tinggal langsung ke aplikasinya aja tadi. Yang di sini tips koneksi. Dan kita kalau perangkat Android pilih yang Android, kalau yang iPhone pilih yang AirPlay ya. Nah, di sini bisa langsung saja. Bentar. Ini langsung muncul di sini ada namanya ruang santai ya. Kedeteksi ya. Nah, ini muncul langsung di sini, teman-teman. Dan ada kodenya, kita tinggal masukin aja kodenya 48. Jadi biar nggak sembarangan orang juga masuk. Contohnya dari luar, contohnya langsung masuk ke sini tanpa kita izinkan kan, kalau nggak ada kode seperti itu nggak aman teman-teman. Ya, nih kita tinggal ke YouTube, kalau mau ke YouTube tinggal ke YouTube boleh. Ini suaranya juga bisa masuk ke TV ya. Ini suaranya ngikutin ya. Oke, ngikutin ya. Tuh. Di HP-nya nggak berputar teman-teman, tapi di sini berputar ya. Nih, di layarnya aman, nggak gerak-gerak layarnya. Ini kita buat ya. Tapi kalau iklannya kayaknya berputar. Kalau iklannya berputar. Kalau iklannya jalan ya. Nggak jalan juga di HP-nya tetap. Kirain nggak jalan juga di layarnya. Cuman nggak ada gerakan di sini, hanya buat kontrolnya aja di sini. Oke, sip. Oke, untuk caranya dengan yang Android tetap sama ya teman-teman, hanya beda dari ini aplikasi, nama aplikasi aja tadi. Kalau Android atau ini juga tetap sama, namanya nanti proyeksi layar atau screen mirroring di perangkatnya. Untuk caranya sama teman-teman ya, untuk dari kontrolnya nanti juga tetap sama, tampilannya seperti itu juga. Sama juga untuk dari PC, untuk menampilkan layar handphone ke TV ini tetap sama. Nah, perbedaannya dengan yang PLD 43 UG5059 dengan yang PLD UG5959 yang sebelumnya adalah teman-teman, di sini kalau yang di PLD 43 UG5059 dia nggak ada voice control di depan TV-nya, jadi hanya ada di bagian remote-nya. Terus untuk yang PLD 43 UG5059 dia nggak pakai Dolby Atmos untuk dari suaranya, tapi dia pakai yang DTS. Jadi ada perbedaannya tadi ya. Kalau yang Dolby Atmos dia lebih ke kita posisi mendengar untuk dari suara TV-nya kita ya seperti di situasinya, tapi kalau yang DTS-nya dia seperti di gambar ini teman-teman, ada bunyi di sini, dia ngikutin dari gerakan lampu LED. Terus untuk dari versi OS-nya, kalau yang versi OS untuk yang TV Polytron yang PLD 43 UG5959 dia masih versi OS yang 11 ya, atau yang Android yang 11. Sedangkan kalau yang Polytron yang PLD 43 UG5059 sudah yang terbaru atau yang 12. Secara dari gambar tetap untuk dari warna lebih saya rekomendasikan ke sini, dan fiturnya yang terbarunya ini juga bisa dipakai ya teman-teman untuk dari musik saya ini. Apalagi kalau yang plus sama soundbarnya, ini fitur ini lebih kepakai ya. Terus dari koneksi internetnya, untuk dari koneksi tips koneksinya, di sini teman-teman untuk screen mirroringnya. Jadi kalau keuntungannya untuk yang pakai jaringan WiFi, sebenarnya untuk beda lokasi dari TV-nya dengan perangkat yang tersambung, dia akan tetap tersambung karena menggunakan jaringan WiFi yang sama. Jadi mau di lantai 3, 4, 5, asalkan dia menggunakan jaringan WiFi yang sama, nanti akan suaranya tetap ngikutin suaranya. Nanti tetap dari layarnya akan terkoneksi karena
tidak terhalang dengan perangkat dinding karena dia hanya menggunakan jaringan WiFi-nya. Ya, itu ada keuntungannya teman-teman. Terus dari tampilan tadi di sini, kalau yang PLD 43 UG5959 yang sebelumnya dia nggak ada list frame silport di bagian sini. Jadi ini menambah lebih bagus aja sih ya tampilannya ya dari yang terbarunya. Oke, teman-teman, tidak ada lagi perbedaan yang lainnya untuk dari yang TV Polytron antara TV Polytron yang PLD 43 UG5059 dengan yang 5959-nya. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi atau yang belum lengkap di video ini, teman-teman bisa nanti tambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.